Halo YouTube, kembali lagi. Dan sekarang adalah saatnya video Elasticsearch yang part 2. Yang part 2 ini adalah menjalankan Elasticsearch menggunakan Docker. Oke, langsung aja ke video demonstrasinya. Yang pertama, sebelum memulai, nyalakan dulu Dockernya. Aplikasi Dockernya dinyalakan dulu. Punya saya udah nyala nih, kan udah hijau ya ini. Engine udah running. Nah, setelah udah nyala, eh, langsung aja ke WSL atau Windows Subsystem for Linux karena saya pakainya Windows kan. Terus di sini saya udah login langsung otomatis pakai root. Kenapa harus login pakai root? Karena nanti akan ada komen yang wajib di-run oleh root user. Yang pertama tuh kita cek Dockernya udah running atau belum. Ya jelas sudah lah ya. Docker spasi Docker gini aja deh. Nah udah, kalau kayak gini kan udah running. Terus cek apakah ada kontainer yang lagi jalan. Ini cuma ngecek doang, nggak ada hubungannya sama Elasticsearch sama Kibana atau apapun. Cuma ngecek doang ini. Oke, nggak ada. Oke, di sini saya udah menyiapkan catatan untuk komen-komen yang akan dirunning di Docker. Yang di sini pertama tuh ada ngepull image-nya Elasticsearch, terus yang dua tuh image-nya si Kibana. Ini dua komen ini dan ini tuh di-run di Dockernya. Terserah mau di-run yang ini dulu boleh atau yang ini dulu juga boleh. Terserah. Ini tuh basically cuman menyuruh Dockernya untuk nge-pull atau download image Elasticsearch dari servernya si Elasticsearch itu sendiri. Kalau download image dari Docker kan biasanya dari Docker Hub ya. Tapi kalau Elasticsearch ini dia punya produk sendiri, punya server sendiri yang digunakan untuk menampung image mereka sendiri ya. Oke, jadi dua komen ini di-run, terserah yang mana dulu yang di-run. Saya ngeran yang ini dulu, punya saya udah saya run ya, yang ini. Dua-duanya ini di sini. Nih, docker pull docker.elastic.co bla bla bla. Udah sukses, terus returnnya seperti ini. Terus yang kedua tadi, Kibana. Docker pull docker bla bla Kibana. Udah sukses. Ini sengaja saya run sebelum video ini direkam biar cepat aja. Soalnya ini ngedownload image-nya tuh lumayan banyak. Dan koneksi internet saya ini parah banget. Jadi ini lama banget nih nunggunya ini lama banget. Oke, kalau dua-duanya udah di-run, ini artinya Dockernya udah image image Elasticsearch dan image Kibana itu udah ke-download di Dockernya. Kalau nggak percaya bisa dicek di aplikasi Dockernya, terus image, klik image ini. Nah, sini kan udah ada tuh docker.elastic.co/elastic/elasticsearch ini udah ke-download. Yang Kibana juga sudah ke-download. Oke, balik ke kontainer aja lah. Ini image itu cuman basically cuman ngasih tahu image apa saja yang ada di lokal Docker kita nih. Oke, minimize saja lah. Terus yang kedua, ngeran ini, increase Docker virtual memory. Ini gunanya untuk apa? Ini gunanya untuk, jadi si Elasticsearch itu membutuhkan memori yang lumayan banyak. Nah, si Dockernya ini hanya menggunakan memori 2 giga di defaultnya Docker. Defaultnya si Docker ini tuh di sistem operasi di OS kita tuh cuman pesan 2 giga memori gitu. Jadi nggak cukup untuk Elasticsearch. Jadi perlu dinaikkan lah, at least 2,6 sekian. Ini rekomendasi dari si Elasticsearch-nya ya. Ini di run, run-nya ya tadi di sini sama di WSL-nya, bukan di command prompt Windows ya. Ini kan root add laptop bla 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 ini tuh udah pakai WSL yang ini, bukan yang command prompt Windows atau PowerShell itulah.
Kayak di run dulu. Dah, diemin aja nggak apa. Mau ditutup juga boleh. Pokoknya udah di run. Oke, next. Create network. Ini yang akan digunakan si Elasticsearch. Oh, networknya udah ada. Berarti, oh, saya udah pernah ngeran Elasticsearch, Elastic Network, udah pernah nge-create network dengan nama Elastic. Nggak masalah. Terus yang nextnya ini. Ini start si Elasticsearch tadi yang udah di-download. Broker run name ES01 net elastic p bla 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 bla. Ini tuh artinya adalah ngerunning si, si Elastic yang di-download tadi di port 9200 dengan network Elastic yang tadi udah dieksekusi atau yang pernah saya eksekusi. Terus ES01 ini adalah nama servisnya atau nama node kalau di sini. Kalau di nama servis ini, nanti jadinya nama servis. Terus enter aja. Terus tunggu sambil menunggu boleh run yang ini kan Docker yang Elasticsearch bisa di run yang Kibana biar nggak kelamaan. Ini new tab. Kalau new tab tuh kalau Windows dia otomatis PowerShell. Saya kan nggak suka PowerShell. Pakai ini aja lah. Nah, bentar. Ini biasanya saya pakai kayak gini. Nah, tunggu aja sampai selesai. Nah, yang Elasticsearch udah selesai nih. Langsung di copy. Seperti kemarin waktu menjalankan Elasticsearch secara manual kan ada username, password sama enrollment token. Ini copy semua, taruh di sini. Ini nggak butuh. Pastikan nggak ada spasi di akhir enrollment tokennya. Di mana enrollment token. Oke. Terus yang ini juga nggak butuh. Terus username-nya seperti yang kemarin. Setiap kali menginstal Elasticsearch itu username defaultnya adalah Elastic. Oke, simpan di sini aja. Elastic Credential. Elastic. Nah, next selanjutnya kembali lagi ke command prompt yang tadi. Nah, ini Kibana-nya udah selesai. Berarti bisa dibuka di browser nih. Di port 5601. Ini copy aja deh. Copy, terus buka browsernya. Yang 00 ini diganti localhost. Jangan sampai kodenya ini diedit ya. Jangan sampai ngedit salah satu kodenya. Kode random ini nggak boleh diedit soalnya. Nanti kalau diedit muncul
problem lagi lah, harus melakukan sesuatu di Dockernya. Something bad lah pokoknya. Oke, langsung enter aja. Oke, enrollment token yang tadi. Configure Elastic. Ini biasanya memakan waktu lama nih. Kalau lama tuh biasanya langsung di refresh. Ini sih kalau kelamaan. Kelamaan proses completing setup. Yang terakhir ini kan completing setup. Biasanya kalau kelamaan gini langsung tak refresh. Harusnya langsung muncul username dan password. Nah, benar kan? Username-nya Elastic. Passwordnya yang tadi. Oke, terus login. Nah, udah. Ini artinya udah berhasil login ke Kibana dan loginnya ke Kibana udah berhasil. Terus ketika saya klik tombol hijau ini, kalau elastiknya menghasilkan sesuatu di sini sebelah kanan, berarti kita sudah Kibana ini sudah berhasil berinteraksi dengan si Elasticsearch. Klik. Nah, udah menghasilkan cluster name, docker, bla bla bla. Status screen. Coba lihat di dockernya deh sekarang. Nah, ada tuh dua service yang running. Service yang pertama ES01 seperti yang tadi diketikkan di sini. Mana nih? Yang tadi di sini. ES01 sesuai nama yang diketikkan di sini tadi. Terus service yang kedua adalah Kibana. Benar nggak? Kibana, benar kan? Kibana running di 5601, sedangkan si Elasticnya running di 9200. Oke, udah sampai di sini. Jangan ditutup dulu. Jangan di close inilah. Jangan di close dan comment prompt ini nggak boleh di close sama sekali. Comment prompt si WSL ini, si WSL untuk Elasticsearch dan Kibana ini nggak boleh di close ya. Selama kita masih membutuhkan, kita masih berinteraksi dengan Kibana dan Elasticsearch nggak boleh di close. Oke, seperti yang kemarin, di sini bisa create index, delete index, CRUD index dan lain sebagainya. Tapi topik video ini tidak mengajarkan untuk melakukan CRUD di indeks. Itu bisa dipelajari sendiri. Silahkan cari tutorialnya di YouTube. Banyak banget. Di Google juga banyak. Saya tidak ingin mengajarkan itu, soalnya lama banget nanti videonya. Nah, dengan ini, ya, berarti video yang seri kedua ini, part 2 ini, sudah berhasil menjalankan Elasticsearch menggunakan Docker. Oke, tapi pertanyaannya sekarang adalah pertanyaannya ini. Eh, Sesuai rekomendasi di Elasticsearch yang ada di halaman ini, www.elastic.co bla 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 en guide slash en. Nanti linknya ini akan saya sertakan di bawah video, di komentar video, di deskripsi videonya deh. Di sini tuh ada dua tipe instalasi Elasticsearch menggunakan Docker. Yang pertama tuh start a single node cluster with Docker. Single node ini artinya single node ini artinya cuma ada satu service Elasticsearch doang. Satu service doang kan. Kayak gini nih, komen komen sepanjang ini itu cuman menghasilkan satu node saja. Satu node ini apa sih? Satu node ini loh. Balik lagi ke kibananya terus hmm, DevTools stack monitoring yang ini. Open in new tab.
Terus ini setup myself. Ini aja deh. Eh, monitor ini apa sih? Self monitoring, turn on monitoring. Ini nunggu paling beberapa menit sih. Nggak usah. Nah, kembali lagi ke dokumentasi. Start a single node cluster with Docker, yang artinya cuma satu service doang yang berjalan. Itu artinya ini. Nodes-nya ini cuma satu. Nodes. Di sini tuh cuma ada satu. Eh, terus apa keuntungannya kita punya nodes lebih dari satu atau banyak kayak gitu. Ini keuntungannya punya nodes yang banyak atau lebih dari satu atau berapapun itu. Mau dua, tiga, sampai ratusan bahkan kalau memorinya cukup ya. Kalau untuk server production gitu yang RAM-nya sampai ratusan giga, sampai ribuan bahkan ada. Siapa tahu ada RAM yang server yang RAM-nya sampai ribuan, nggak tahu aku. Nah, ini nodes-nya ini boleh banyak. Terus keuntungannya buat apa? Keuntungannya adalah di Elasticsearch itu ada teknik yang namanya sharding atau jadi pembagian gimana cara jelasinnya ya? Jadi intinya sharding itu adalah proses membagi data yang datanya banyak banget dibagi ke dalam blok-blok tertentu. Aduh ini susah banget sih jelasinnya kenapa kita harus punya lebih dari satu nodes. Tapi sangat ada sangat menguntungkan lah, at least sangat menguntungkan. Terus kalau PC biasa seperti yang saya pakai ini kan PC biasa, boleh nggak punya notes yang lebih dari satu? Boleh banget. Caranya balik ke dokumentasi, terus yang ini kan single single note. Kalau yang lebih dari satu, itu petunjuknya ada di sini. Start a multi-node cluster with Docker Compose. Dia lebih dari satu node-nya nanti. Kalau lebih dari satu atau multi-node, itu nggak menggunakan kayak gini. Tidak menggunakan tidak menggunakan dua sintak ini ya. Itu caranya ada lagi. Oke, langsung saya praktekkan aja. Pertama kita stop dulu. Ini stop aja lah. Stop. Ini juga. Yang tadi ini boleh di close. Yang ini juga boleh di close. Biar semuanya ke close ya. Terus next. Setelah itu kita membuat file dengan nama .env yang isinya kayak gini. Isinya tuh kayak gini sampai sini. Di copy aja. Itu file pertama ya. Terus yang file kedua, bikin file YAML docker-compose.yaml. Ini digunakan nanti untuk Docker Compose. Yang isinya kayak gini. Copy aja. Di copy. Sampai bawah sini. Udah. Kalau udah di copy, di save. Punya saya sudah. Hmm. Sesuai folder yang kemarin ya. Saya ada env-nya udah saya copy dan docker-compose.yaml juga udah saya copy. Hasilnya kayak gini. Nah, ini env-nya. Ini elastic passwordnya. Tak ganti sama yang tadi deh. Astaga, Pipan password suruh basta. Kenapa sih ini butuh dua password? Ya karena si Kibana juga membutuhkan akses ke Elasticsearch kan. Jadi Kibana juga membutuhkan password yang sama dengan user yang sama, which is Elasticsearch, which is user Elastic.
Terus di sini version ini default, nggak saya ubah sama sekali. Cluster name-nya boleh diubah, tapi saya nggak saya ubah. Ini license-nya basic. Kalau yang license trial ini berbayar, jadi pakai yang basic aja deh. Terus jangan lupa yang ini, ES port, itu pakainya yang 127.0, yang localhost titik 2 9200. Jangan pakai yang ini ya. Karena kalau pakai yang ini itu artinya sesuai rekomendasi di Elasticsearch, ini artinya eh, port 9200 ini terekspos untuk semua aplikasi yang ingin mengaksesnya. Kan bahaya kan kalau kayak gitu. Jadi yang direkomendasikan oleh si Elasticsearch mending yang ini aja. Jadi kalau ini tuh artinya si Elasticsearch cuman bisa diakses melalui melalui mesin lokal mesin, sorry. Terus Kibana port sesuai port default nggak apa-apa, mau diubah juga nggak masalah. Ini pun export juga mau diubah juga nggak masalah, tapi saya pakai port default. Kibana portnya 5601, memory limit ini tidak saya ubah, dan yang di paling bawah compose underscore project underscore name ini terserah apapun. Di sini saya kasih nama my project, bebas ya. Oke, cukup sampai di sini env-nya udah selesai. Selesai. Terus di save, terus kembali ke yang Docker Compose YAML-nya. Kita paling atas, servisnya nanti ada tiga, tiga itu apa aja? Hmm, dia pakai Elasticsearch, image-nya Elasticsearch, dan Kibana-nya pakai image Kibana. Oke, jadi gini, ini kalau dijelasin panjang banget ya, panjang banget lah. Aku males banget juga jelasinnya. Oke, langsung aja kayak gini. Hmm, masuk comment prompt, eh, kok comment prompt sih? Paste comment, sorry. Paste comment di VS Code. Langsung ketik Docker Compose up. Udah, kayak gini doang. Terus enter. Tinggal ditunggu. Lumayan lama nih. Dan ketika ini sedang berjalan, seperti tadi, eh, comment prompt yang tadi kan nggak boleh di close. Ini juga nggak boleh di close. Coba cek di Docker, aplikasi Dockernya, apakah udah jalan beneran atau enggak. Atau belum. Nah ini, udah jalan My Project. Sesuai nama yang tadi di env itu. Kalau dilihat dalamnya ada apa aja. Running 4 dari 5. Ini klik aja. Nah, udah setup ES01 D1, ES02 D2, ES03 D1. ES01 D1, ES02 D1, ES03 D1. Nah, ini yang saya bilang tadi, multi nodes. Ada 3 nodes di Elasticsearch. 1, 2, 3. Ini loh. Mana sih tadi? Bayar ini. Mana tadi? Nah, ini. Eh, nah, nih, multi nodes. Itu artinya itu. Multi nodes ini artinya ada 3 nodes di Elasticsearch. Ini asalnya dari mana? ES01, D1, bla bla bla. S01, S02, S03 itu asalnya adalah dari si eh, Docker Compose filenya tadi. Sini, di ES01, ES02, ES03. Dan setiap service ini ada settingannya sendiri-sendiri seperti volumes yang digunakan untuk menyimpan data, terus environment-nya juga berdiri sendiri. Saya nggak ngubah apapun, nggak ubah sama sekali.
Jadi pure yang ada di dokumentasi saya kopas ke sini langsung. Terus sekarang lanjut ke browser aja deh. Kita login. Apakah sudah berubah? Notes-nya udah berubah atau belum? Yang tadi di sini. Username Elastic, passwordnya yang tadi. Oke, oke, oke. Subdeva terus lagi terus start monitoring. Harusnya sekarang udah berubah. Si notes tadi udah lebih dari satu. Selalu muncul kayak gini kok sih? Nah, udah. Notes-nya sekarang udah tiga kan? Udah lebih dari satu. Terus sekarang, tiga ini, apa keuntungan kita? Apa keuntungannya punya notes lebih dari satu? Ini akan ada hubungannya dengan seri video yang part 3 nanti. Yang part 3 nanti videonya kan judulnya menghubungkan Elasticsearch dengan Elastic Client, which is saya menggunakan PHP. Jadi intinya saya ini punya project PHP pakai Laravel. Nah, itu kliennya si Elastic seperti itu. Terus dihubungkan. Nah, setelah dihubungkan, saya kan menggunakan si project tersebut untuk menyimpan data, untuk CRUD data ke si Elastic kan. Nah, data tadi yang disimpan di Elastic itu dibagi dibagi ke dalam tiga blok, tiga nodes. Susah sih jelasinnya. Harus harus ini proses belajar untuk mengetahui nodes ini gunanya untuk apa? Hmm, lumayan panjang sih. Kalau saya jelaskan dengan singkat di video ini kayaknya nggak cukup, nggak cukup. Jadi mending belajar sendiri, cari tutorialnya di YouTube atau di Google juga banyak, terserah. Di Medium juga banyak. Hmm, coba ini. Oh, belum create index. Saya create index dulu. Coba saya create index dulu deh. Eh, Get my index udah terbuat belum? Oh, index not found. Create index kan caranya kayak gini ya. Put spasi nama indeksnya. Misalnya kita ganti aja deh. Coba coba indeks. Dah, ini doang. Acknowledge true. Lihat apakah sudah jadi atau belum indeks ini. Harusnya udah. Ya udah. Sekarang coba lihat di get search. Coba indeks ada nggak nih? Ini paling atas nih. Coba indeks ada dua. Primary, P itu primary, R itu kalau nggak salah replikas. Ini coba apa sih? Ya deh. Mana tadi? Nih, primary sama search. Jadi nama indeksnya ini ada dua, primary dan search. Coba kalau gini, dilihat indeks dulu deh.
Udah, indeksnya udah saya hapus. Terus coba bikin indeks baru. Baru new indeks. Tapi di sini pakai setting. Hmm, sorry. Hmm, ini gini deh. Terus number of shots sama number of replicas. Koma. Oke. Cara bikin indeks itu kan ada dua cara tuh. Ada banyak cara sih. Tapi salah duanya adalah menggunakan menggunakan komen seperti ini, put spasi nama indeksnya, sama put nama indeks slash settings. Terus di bawahnya dalam objeknya ada dua, number of shards sama number of replicas. Number of shards ini biasanya itu diisi sesuai dengan jumlah nodes tadi. Misalkan jumlah node-nya ada tiga tuh. Ini tiga, terus ini biasanya diisi dengan hmm, dua. Ini saya isi dua aja deh. Dua. Angka dua ini dari mana? Kalau saya biasanya gini sih. Jumlah node dikurangi satu. Udah deh, itu aja. Jangan banyak-banyak. Atau setengah, setengah dari node. Setengah dari node kan berarti tiga bagi dua kan satu setengah. Masa ganjil kan nggak bisa nih kalau kayak gini. Nggak bisa. Jadi mending dua aja. Oke. Terus dieksekusi. Ininya diklik biar ya baris paling atas itu diblok. Terus expand. Sorry. Kok salah? Oh, ini jangan-jangan nggak pakai setting. Hmm. Sebentar, guys. Saya lupa sepertinya sintaks untuk hmm, atau gini deh. Settings. Oh, enggak. Oh, gini. Things. Coba aja sih. Menu index, terus settings, objek setting. Yang objek setting isinya ada dua objek lagi, number of stars sama number of replicas. Coba, bismillah. Nah, benar. Sekarang coba lihat indeksnya lagi. My index. Oke, udah muncul. Number of shards sama dengan 3, number of replicas sama dengan 2. Oke, udah masuk nih. Sekarang lihat ke sini lagi. Cat underscore cat slash shards. Oke, dieksekusi lagi. My new index. Di manakah my new index? Ini. My new index ini ada, my new index kan ada banyak kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 itu dari mana? 9 itu dari 3 dikali 3 kalau nggak salah. Number of shards ini dikalikan dengan jumlah nodes. Node saya kan ada 3 toh. Nih, node saya kan ada 3. Sedangkan number of shards untuk indeks ini ada 3. Berarti 3 kali 3 tuh. 3 kali 3 kan 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Eh, iya benar, 9. Kalau 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 saya ada yang salah, nanti mohon dikoreksi di kolom komentar. Setahu saya itu sih. Oke. Hmm, terus sekarang gimana caranya nge-create data baru, ngisi data, nge-create dokumen baru di indeks ini. Hmm, put my index. Nama, ini kan bukan put ini, bos. Saya lupa-lupa ingat. Saudara-saudara. Ini kan propertinya boleh apapun ya, asal konsisten. Jadi kalau nama dan misal nama sama alamat, misal kayak gini deh. Nah, kayak gini. Oh, sorry, ini pakai underscore docs satu. Jadi, bentar, saya coba dulu deh. Kalau nggak salah, cara create-nya tuh gini. Saya lupa-lupa ingat ya. Post, spasi, nama indeksnya, garis miring, slash, underscore doc, slash satu. Terus di dalamnya dikasih objek yang ingin, properti yang ingin kita simpan tuh apa. Misalnya di sini saya menyimpan nama, alamat, nama sama alamat. Coba ya. Bismillah. Oke, bisa nih. Ini cara nge-create dokumen, intinya nih mau CRUD. Saya ini mau CRUD ke dalam indeks ini. Jadi ini create-nya udah berhasil nih. Create sebuah dokumen yang isinya nama dan alamat dengan ID dokumen tersebut satu. Kalau saya mau create, kalau create satu lagi kayaknya nggak bisa deh. Harus diganti dua nih. Coba satu. Eh, bisa nggak deh? Oh, updated. Kalau satu ternyata dia ngupdate. Dua deh. Misal ini gitu. Oke, dua. Udah ada dua data sekarang. Dua dokumen dalam indeks tersebut. Karena yang ketiga, ya, misal Jakarta gitu. Oke, sekarang udah ada tiga data kan. Coba sekarang dicek di indeks tersebut deh. Get my index. Ada tiga data harusnya. Mana sih? Hmm, sorry, kayaknya gini deh. Oh no, gimana ya? Saya lupa. Cara ngeceknya tuh nggak salah saya lupa. Ini sebenarnya komen-komen ini, komen-komen ini tuh bisa dipelajari di Elasticsearch ini, di sini. Di pokoknya explore di explore aja deh di sini. Banyak banget, sumpah. Jadi nggak mungkin kan saya jelasin satu persatu gitu. Ini baru create doang nih, baru create si dokumen. Cara ngeceknya gampang. Get my index slash, oh slash search. Kalau slash search, oh ya benar, benar, benar. Get nama indeksnya slash search. Kalau yang tanpa search tadi kan cuma ngelihat indeksnya doang tuh. Ibaratnya kalau dalam SQL tuh dia cuma ngelihat tabelnya doang. Tapi kalau dikasih slash underscore search, ini beserta datanya doang.
indeks beserta data. Ini datanya kan udah ada tiga tuh. Indeks ID 1, indeks ID 2, indeks ID 3. Kenapa nggak urut? Nggak masalah, yang penting udah tersimpan. Oh ini indeks ID 3 run. Ini harusnya Rian. Rian. Nah, udah ke-update belum? Coba. Rian, udah benar. Irfan, Ani, Rian. Dah, tiga data udah tersimpan nih. Sekarang coba lihat ke si node-nya tadi. Untuk ini tuh basically komen ini tuh digunakan untuk melihat cluster. Jadi si node tadi, si indeks tadi itu indeks ini tuh disimpan di nodes mana aja gitu. My index, oh ini tiga data tadi. Kalau nggak salah, kalau nggak salah tuh, setahu saya tuh setiap kali ada data baru di indeks tersebut, ini langsung didistribusikan ke nodes-nodes tertentu. Jadi itu nggak tahu mekanisme distribusi Elasticsearch-nya kayak gimana. Jadi kan saya punya tiga nodes tuh. Oh, coba lihat di sini deh. In nodes. Saya lupa ininya tuh. Indexes. Index. Dokumennya kan udah ada tiga tuh. Tiga data. Yang indeks. My new index tadi. Tiga dokumen. Tapi saya ini pengen tahu dia ini data, data ke tiga dokumen ini disimpan di nodes mana aja. Apakah tersebar di nodes 1, 2, atau 3? Setahu saya nih ketika ada data masuk langsung disebarkan ke nodes-nodes ini. Nggak peduli indeksnya apa. Iya. Jadi kan tadi waktu setting create index kan ada tiga search nih. Nah, tiga search ini tuh artinya ini loh. Ini node 1, node 2, node 3. Setiap kali ada indeks yang settingannya sejumlah sejumlah nodes ini. Berarti ketika ada data baru di indeks tersebut langsung disebarluaskan ke tiga nodes ini. Nah, masalahnya proses penyebarannya atau distribusinya saya kurang tahu. Pokoknya kalau kita mau mencari sesuatu, pokoknya langsung ketemu aja datanya. Terserah mau disimpan di sini kayak di sini. Saya nggak peduli itu kayak gitu. Yang penting datanya ketemu. Kayak gitu aja deh. Mikirnya kayak gitu dulu. Eh, Next time di video yang ketiga, next time setelah ini kan video yang ketiga tuh, part 3. Saya coba ajarkan CRUD sederhana menggunakan si ini deh, konsolnya ini. CRUD kayak gini loh. Saya ajarkan, saya coba ajarkan yang saya tahu. Oke. Oke, sepertinya sampai di sini dulu aja videonya. Dan topik dari video ini sudah terpenuhi kan. Topiknya tujuannya sudah terpenuhi, which is running Elasticsearch menggunakan Docker, running yang multi nodes sama yang single node tadi. Yang single node udah nggak di running. Jadi yang direkomendasikan oleh Elasticsearch ya emang multi nodes kayak gini. Nodesnya bisa lebih dari satu.